saja yang bergoyang-goyang. Dengerin ya. Dahulu kala ada seorang pemuda yang bernama Saleh. Pemuda tersebut suka melakukan pertapaan. Meskipun usianya masih muda, pemuda tersebut memiliki kekuasaan ilmu agama dan kesaktian. Karena kelebihannya itu, gelar kiai sudah melekat pada dirinya. Kiai Saleh tergerak untuk meluruskan akidah penduduk yang masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Untuk itu, Kiai Saleh sering melakukan semedi di gua agar mendapatkan bimbingan dan kekuatan dari Yang Maha Kuasa. Ternyata tidak jauh dari tempat Kiai Saleh bersemedi terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja yang sakti mandraguna. Sang raja memiliki seorang permaisuri dan seorang putri yang cantik jelita. Pada saat itu, banyak penduduk yang terserang penyakit kuda ganas. Penyakit tersebut merenggut nyawa penduduk. Baginda Raja dibuat pusing dengan penyakit itu. Tidak ada satupun tabib yang berhasil mengobati penyakit itu. Salah satu penduduk kerajaan meninggal. Sampai akhirnya penyakit tersebut menimpa sang putri. Kulitnya yang semula bersih kini dipenuhi dengan bercak merah, gatal, dan bernanah. Sang raja melakukan sayembara. Siapa saja yang berhasil mengobati putri raja, jika dia seorang pemuda, maka akan dijadikan menantunya. Jika dia seorang perempuan, maka akan dijadikan anak oleh raja. Para tabib berdatangan ke istana, tetapi tidak ada satupun tabib yang berhasil mengobati putri raja. Tiba-tiba Kiai Saleh mendapat ilham bahwa saat ini adalah saat yang tepat untuk menyebarkan agama Islam. Datanglah Kiai Saleh ke perkampungan dan menyaksikan banyak kedukaan yang dialami penduduk. Tiba-tiba Kiai Saleh mendengar suara anak yang merintih kesakitan. Kiai Saleh menghampiri rumah itu. Assalamualaikum, ucap Kiai Saleh. Sepasang suami istri yang sedang menunggu anaknya terkejut. Maaf, Anda kenapa? Kalau mau berkenalan, baiknya pergi saja. Kami ini orang miskin, ucap laki-laki itu. Saya sini bukan mau meminta sumbangan. Saya sini mendengar suara anak yang begitu kesakitan, ucap Kiai Saleh. Akhirnya laki-laki itu mempersilahkan Kiai Saleh untuk masuk dan menceritakan perihal yang dialami oleh anaknya. Kiai Saleh membuatkan ramuan obat tradisional dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian
beliau meniup obat tersebut dan meminumkannya kepada anak kecil itu. Tak butuh waktu lama, anak kecil itu sembuh. Sepasang suami istri bersimpuh dan berebut untuk mencium tangan Kiai Soleh. Kiai Soleh juga dapat mengobati semua penduduk yang terserang penyakit tersebut. Sampai akhirnya Baginda Raja meminta Kiai Soleh untuk datang ke istana dan menyembuhkan putrinya. Sesuai dengan janjinya, Baginda Raja akan menikahkan putrinya dengan Kiai Soleh. Putrinya sangat bahagia karena menikah dengan seorang pria yang tampan dan memiliki kesaktian. Raja juga memberikan tanah yang cukup luas di daerah timur Winongan sebagai hadiah yang istimewa. Setelah menjadi adipati, Kiai Soleh mulai menyebarkan agama Islam. Langkah pertamanya adalah mengislamkan istrinya. Lalu Kiai Soleh menghadap langsung kepada raja dan meminta masuk agama Islam dan mengajak penduduknya juga. Namun Baginda Raja menolaknya, malah mengajak Kiai Soleh untuk bertanding. Kiai Soleh dan Baginda Raja menuju hutan. Baginda Raja mulai menunjukkan kesaktiannya dengan menancapkan keris pusakanya di tanah. Langit pun menjadi mendung. Tak lama turun hujan lebat. Kini giliranmu, tunjukkan kesaktianmu, ucap sang raja. Mari kita kembali ke istana, akan kutunjukkan kesaktianku di sana, ucap Kiai Soleh. Akhirnya Kiai Soleh mempersilahkan Baginda Raja untuk duduk dan Kiai Soleh mulai menggoyang-goyangkan telunjuk jari tangannya. Tiba-tiba kursi yang diduduki Baginda Raja ikut bergoyang. Hanya ini kesaktianku, aku tidak takut, ucap sang raja. Akhirnya Kiai Soleh mulai mempercepat goyangan telunjuk jarinya. Makin lama kursi makin cepat. Baiklah, aku mengaku kalah. Cukup. Baiklah, aku akui kesaktianmu melebihi diriku. Pada akhirnya Baginda Raja dan para penduduknya masuk Islam. Kerajaannya menjadi kerajaan Islam. Baginda Raja memeluk Islam sampai akhir hayatnya. Kini makam Baginda Raja dan Kiai Soleh di daerah timur Winongan, Kabupaten Pasuruan. Makam Kiai Soleh dan Baginda Raja kini banyak dikunjungi peziarah dari dalam pelosok bahkan luar kota Pasuruan. Sekian ya dari Anin. Sekarang semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan ambil dari kisah ini. Wassalam.